Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami dari KKN UNY 2021 ingin membawakan materi mengenai literasi keuangan. Berikut materi yang akan kami sampaikan ke Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah bagaimana cara mengelola uang dan memahami perbankan, investasi, manajemen keuangan pribadi, dan penggunaan, serta memanfaatkan pengetahuan sehari-hari. Mereka yang cerdas mengenai literasi keuangan akan tampil menerapkan konsep keuangan dasar dalam kehidupan mereka. Manfaat literasi keuangan. Literasi keuangan bermanfaat untuk membuat masyarakat melek finansial. Melek finansial berarti memahami bagaimana mengelola uang, melunasi hutang, suku bunga, tabungan pensiun, pajak, serta produk keuangan seperti kredit dan pinjaman. Dalam keadaan melek finansial, manusia dapat menggunakan produk keuangan tersebut untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan. Dilansir dari Investopedia, buta finansial dapat menyebabkan kecenderungan menumpuk beban hutang, kredit yang buruk, kebangkrutan, penyitaan perumahan, bahkan penipuan keuangan. Salah satu contoh literasi keuangan adalah melakukan perencanaan keuangan. Secara sederhana, perencanaan keuangan adalah seni sekaligus prinsip yang perlu dilakukan untuk mengelola keuangan agar lebih efektif dan efisien. Perencanaan keuangan ini penting untuk diterapkan baik untuk keuangan individu maupun keluarga, supaya dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Tentu saja, pengertian sejahtera di sini menyesuaikan dengan standar keuangan di mana semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik, bahkan bisa lebih. Langkah dasar perencanaan keuangan. Yang pertama, memahami kondisi keuangan. Dengan mengetahui kondisi keuangan, kita dapat mengetahui berapa banyak dana yang dikelola. Yang kedua, mendata target kebutuhan. Target dibutuhkan agar tujuan perencanaan keuangan menjadi jelas. Dan dengan mengetahui kondisi keuangan sebelumnya, kita dapat mengalokasikan besaran dana sesuai dengan target kebutuhan dan target keuangan pribadi maupun keluarga. Yang ketiga, membuat skala prioritas. Skala prioritas keuangan yang baik akan mengarah pada pengalokasian dana yang tepat. Pengalokasian dana yang tepat akan membuat kondisi keuangan jadi terkontrol dan tidak dialokasikan kepada pengeluaran yang tidak perlu. Yang keempat, buat catatan keuangan. Dengan melakukan pencatatan keuangan, membantu dalam mengawasi pengeluaran. Catatan keuangan juga menentukan baik dan sesuai tidaknya target dan skala prioritas yang diinginkan dalam melakukan perencanaan keuangan. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi dibutuhkan dalam mengoreksi keberhasilan dan kesalahan pengaturan keuangan. Evaluasi juga berfungsi dalam mengoreksi kesalahan pengeluaran dan perencanaan keuangan pada proses sebelumnya dan disempurnakan pada periode selanjutnya. Mengapa keuangan perlu direncanakan? Perencanaan keuangan sangat penting untuk dilakukan agar tujuan finansial dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Jika kita hanya menggunakan uang yang dimiliki setiap ada penghasilan yang masuk, maka besar kemungkinan cepat atau lambat kondisi keuangan kita akan memburuk. Kalau sudah begitu, kehidupan sejahtera yang didambakan pun hanya akan menjadi mimpi belaka.